Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan terkait dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang ternyata masih banyak yang kurang paham ya. Di sini pada saat saya memberitakan bahwa ada beberapa honorer yang akan langsung diangkat tanpa melalui tes seleksi CAT, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Banyak yang mengatakan itu adalah hoax, padahal di Permenpan ini sudah jelas ya teman-teman. Pada Permenpan ini dikategorikan ada dua kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum ya. Di sini ya, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, di bawah dijelaskan bahwa pelamar prioritas itu langsung bisa menggunakan nilai seleksi pada tahun 2021 ya. Siapa saja kategori pelamar prioritas itu sudah dijelaskan juga di sini. Nanti teman-teman silahkan baca ya. Nah, di sini teman-teman, meskipun pelamar prioritas sudah dinyatakan tidak perlu mengikuti seleksi tes CAT lagi, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, berbeda dengan pelamar umum yang ini ya, kategori pelamar umum, mereka harus melalui seleksi kompetensi, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kalau prioritas itu cuma seleksi administrasi saja ya. Setelah itu nanti pilih formasinya ya, seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, di sini teman-teman harus, Bapak Ibu guru sekalian, harus memperhatikan, jangan terlena, karena selain karena di sini kita lihat di pasal 6, di pasal 7 dan pasal 8 ya, itu mempersyaratkan hal tertentu ya. Ini tidak hanya untuk pelamar umum, tetapi pelamar prioritas pun harus atau wajib memenuhi pasal 7 dan 8 ini. Apa isi pasal 7 dan pasal 8 ya? Kita lihat teman-teman, ini umum, tapi ada satu yang perlu teman-teman persiapkan dengan baik, jangan sampai gugur. Yang pertama dulu kita bahas dulu terkait dengan pasal 7. Di sini pasal 7 menyebutkan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Siapa ya tadi pasal 4? Pasal 4 tadi ada dua ya, pelamar prioritas dan pelamar umum ya. Nah, jadi semuanya tidak terkecuali, mau umum atau prioritas, wajib memenuhi persyaratan di pasal 7 dan 8 ini. Nah, kita baca ya. Pasal 7 menerangkan bahwa dia wajib warga negara Indonesia ya. Oke. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran ya. Pada saat pendaftaran usianya paling rendah 20, maksimal 59. Terus selanjutnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi kalau pernah dipidana 2 tahun penjara atau lebih, itu dinyatakan tidak bisa mendaftar ya. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ya. Hati-hati ya dengan yang ini. Terus selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini dia yang penting, memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, hati-hati teman-teman, di kategori 1 di kategori pendaftar prioritas ada prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Meskipun tadi sudah ada penjelasan bahwa hanya perlu melalui proses seleksi administrasi. Nah, di sini jangan sampai teman-teman gugur. Persiapkan ini, jangan sampai hilang ya. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, surat keterangan berkelakuan baik,
Selanjutnya, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan. Nah, nanti di sini persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan ini teman-teman harus perhatikan juga apa yang diminta dari instansinya, silakan penuhi. Yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus selanjutnya di sini di pasal 8, selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tadi, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, melampirkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Yang kedua, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Oke, nah itu pasal 6 dan pasal 7 dan pasal 8. Teman-teman baca yang penting di sini pasal 22. Ya, pasal 22 kita baca ya. Ini perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai lengah sudah dinyatakan tidak perlu tes CAT lantas berleha-leha, maka bisa saja nanti tersandung ya. Oke, kita lihat mana sini pasal 22. Nah ini ya, pada pasal 22, pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 tadi, jika memang ternyata sudah dipenuhi, dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C ayat 1 jenis jalur kebutuhan P3K. Nah, jadi teman-teman setelah memenuhi pasal 7 dan pasal 8, teman-teman bisa melakukan pelamaran. Nah, pelamaran tadi kalau berkaitannya dengan pasal 16 ini ya teman-teman. Nah, ini pasal 16, pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan perencanaan pengumuman lowongan pelamaran, jadi masuk ke tahapan C. Jadi setelah teman-teman memenuhi pasal 7 dan pasal 8, teman-teman bisa masuk ke pelamaran. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini jangan sampai salah ya. Ini bisa menyebabkan teman-teman gugur meskipun sudah dinyatakan tidak perlu tes CAT. Yang pertama, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini ya, hanya dapat melamar pada satu instansi daerah. Ingat ya, pada satu instansi daerah ya, dan satu kebutuhan jabatan ya. Hati-hati dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diketahui melamar lebih dari satu instansi daerah dan satu jabatan atau jenis jalur kebutuhan P3K, atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan berbeda, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Hati-hati ya, kalau disuruh satu saja. Oke, nah ini yang penting teman-teman, hati-hati. Terus pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN. Sampai sekarang belum ada ya dibuka secara resmi, dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Oke? Nah, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ya, hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 ya, nanti cuma boleh satu kali ya. Terus pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dikecualikan. Ini jadi yang tidak perlu bikin akun adalah ini, poin A dan B, yaitu pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Teman-teman sudah tahu kan pelamar prioritas 1 siapa saja, nanti teman-teman baca, saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Ya, jadi pelamar prioritas 1 tidak perlu membuat akun. Siapa lagi yang tidak perlu membuat akun? Pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 tidak perlu membuat akun lagi. Oke, teman-teman. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang ini, huruf B ya, yang ini,
dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki, tidak perlu bikin akun baru. Oke, teman-teman? Jadi sejelas-jelas ya, pendaftar prioritas tetap melalui proses seleksi administrasi. Ya, jadi teman-teman jangan terlena. Pastikan teman-teman mengikuti, memahami aturan-aturan ini supaya teman-teman tidak tersandung. Sungguh sangat disayangkan sudah diberikan kemudahan-kemudahan ya tanpa tes, tetapi tersandung karena persoalan administrasi. Di sini dijelaskan ya, seleksi dilakukan ada 2 tahapan, pertama administrasi dan kompetensi. Nah, nanti di bawah juga sudah dijelaskan, ini juga dijelaskan ya di bawah. Administrasi itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar ya. Seleksi administrasi sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Pansel instansi daerah. Oke, sedangkan untuk kompetensi itu ya ada kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Nah, ini ya dijelaskan di sini untuk seleksi prioritas ya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Ya, ini nanti teman-teman baca sendiri saja ya. Nah, ini yang penting juga, pasal 33. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jika tidak tersedia kebutuhan dengan di tempat tersebut, maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Oke, teman-teman. Nah, berbeda dengan seleksi untuk pendaftar umum, ya, mereka harus melalui seleksi kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan sistem CAT-UNBK. Siapa saja mereka pendaftar umum, ya, sudah ada di atas tadi, ya. Oke, yaitu selain kategori prioritas 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Nah, ini pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari ambang batas kompetensi teknis, ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan ambang batas wawancara. Oke, teman-teman. Ini sudah beberapa kali kita ulang-ulang, tapi ternyata masih banyak juga yang bertanya tentang hal ini. Oke, jadi hati-hati, meskipun sudah dinyatakan sebagai pendaftar prioritas, jangan sampai gugur di seleksi administrasi. Ingat tadi poin-poin yang harus dipersiapkan, persiapkan dari sekarang. Oke, Bapak Ibu Guru sekalian, semoga ini informasinya bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.